Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairuddin Syarifuddin Saleh, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Untuk sekarang saya akan membawakan materi untuk penilaian UAS tentang Bank Mandiri, suku bunga kredit sudah turun. Yang terhormat Pak dosen pengampu Pak Wahyu Purwosantoso, SEMM CFRM. Selanjutnya, untuk pendahuluannya, latar belakang masalah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia banyak beberapa macam bank umum, tetapi pada Bank Mandiri ini memiliki beberapa layanan yang berbeda dari bank umum lainnya. Mandiri ini memiliki beberapa layanan yang berbeda. Dalam hal ini, kami mengambil tugas observasi mengenai Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, serta memberikan informasi mengenai beberapa layanan dan fasilitas yang akan diberikan kepada nasabah Bank Mandiri. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah Bank Mandiri dan sejarahnya, mengapa suku bunga Bank Mandiri bisa turun. Selanjutnya, bagaimana sistem yang ada di Bank Mandiri. Dan yang terakhir, apa saja manfaat yang diberikan oleh Bank Mandiri. Untuk pembahasan, saya sedikit menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah Bank Mandiri. PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada Juli 1969, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumidaya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Bank Mandiri dibentuk pada 2 Oktober 1998 dan 4 bank asalnya efektif mulai beroperasi sebagai bank gabungan pada pertengahan tahun 1969. Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi, termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi. Salah satu pencapaian penting adalah pergantian secara menyeluruh platform teknologi. Bank Mandiri mewarisi 9 sistem perbankan dari keempat legasi bank. Setelah investasi awal untuk konsolidasi sistem yang berbeda tersebut, Bank Mandiri mulai melaksanakan program penggantian platform yang berlangsung selama 3 tahun, di mana program pengganti tersebut difokuskan untuk meningkatkan kemampuan penetrasi di segmen retail bank. Pada saat ini, infrastruktur teknologi informasi Bank Mandiri sudah mampu melakukan pengembangan e-channel dan produk retail dengan time to market yang lebih baik. Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar di sepanjang Indonesia dan 6 cabang di luar negeri. Selain itu, Bank Mandiri mempunyai sekitar 2.500 ATM dan 3 anak perusahaan utama, yaitu Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan Aksa Mandiri. Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari berbagai segmen merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan sektor usaha, nasabah Bank Mandiri
bergerak di bidang usaha yang sangat beragam. Sebagai bagian dari upaya penerapan prudential banking dan best practice risk management, Bank Mandiri telah melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan dengan 4I Principle, di mana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan bisnis unit. Sebagai bagian yang diverifikasi risiko dan pendapatan, Bank Mandiri juga berhasil mencetak kemajuan yang signifikan dalam melayani usaha kecil dan menengah atau UKM dan nasabah retail. Pada tahun 1999, porsi kredit nasabah korporat masih sebesar 87% dari total kredit. Sementara pada 31 Desember 2009, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro telah mencapai 42,22% dan porsi kredit kepada nasabah consumer sebesar 13,92%. Sedangkan porsi kredit pada nasabah korporat mencakup 43,86% dari total kredit. Sesudah menyelesaikan program transformasi semenjak 2005 sampai dengan tahun 2009, Bank Mandiri sedang bersiap melaksanakan transformasi tahap berikutnya dengan merevitalisasi visi dan misi untuk menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Pada tahun 2013, Bank Mandiri sudah mempunyai 1.811 cabang dan sekitar 11.812 ATM yang tersebar merata di 34 provinsi di Indonesia tanpa terkecuali. Semakin menegaskan Bank Mandiri adalah salah satu bank dengan jajaran bank terbesar di Indonesia. Selanjutnya adalah PT Bank Mandiri menurunkan suku bunga. PT Bank Mandiri Tbk atau Bank Mandiri memutuskan untuk menurunkan suku bunga dasar kredit atau SBDK bagi seluruh segmen dengan kisaran 25 sampai 250 bps. Langkah itu diambil guna membantu upaya pemulihan ekonomi nasional. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan langkah ini juga merupakan respon perseruan terhadap kebijakan pemerintah dan regulator. SBDK untuk segmen korporasi turun menjadi 8%, segmen retail menjadi 8,25%, dan segmen mikro menjadi 11,25% yang berlaku efektif per 28 Februari 2021. Sedangkan ia menambahkan SBDK segmen consumer untuk KPR turun menjadi 7,25% dan consumer non KPR menjadi 8,75%. Darmawan mengharapkan penurunan suku bunga ini dapat menjadi stimulan yang efektif bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk meningkatkan pembiayaan baru. SBDK akan menjadi acuan suku bunga kredit kepada debitur. Suku bunga yang dikenakan kepada debitur akan memperhitungkan estimasi premi risiko yang dapat berbeda-beda berdasarkan tingkat risiko kredit masing-masing debitur. Langkah penurunan SBDK ini juga merupakan kelanjutan dari inisiatif serupa yang telah dilakukan perseroan tahun lalu. Sebelumnya, pada tahun 2020, Bank Mandiri telah menurunkan SBDK sebanyak 7 kali untuk segmen korporasi, retail, mikro maupun konsumsi dengan total penurunan sebesar 10 hingga 600 basis poin. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-day reserve repo rate sebesar 3,50%. Bank Sentral telah menjaga B1 7DRR pada level itu sejak 18 Februari 2021. Untuk sistem dan manfaat Bank Mandiri. Yang pertama, layanan 24 jam Bank Mandiri. Yang kedua, Mandiri Internet Business. Yang ketiga, Mandiri Click Pay. Yang keempat, tabungan Mandiri Tabungan. Dan yang kelima, Mandiri Tabungan Bisnis. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya suku bunga, yang pertama adalah bank yang butuh dana cepat akan meningkatkan suku bunga simpanan. Yang kedua, target laba bank. Yang ketiga, peran penting pemerintah. Yang keempat, kualitas jaminan nasabah mempengaruhi bunga. Yang kelima, jangka waktu menentukan besaran bunga. Dan yang terakhir, jenis produk dan reputasi nasabah.
Bank Mandiri merupakan bank umum di Indonesia. Bank Mandiri ini seperti halnya bank yang lainnya. Tapi yang membuat Bank Mandiri ini berbeda adalah layanan dan fasilitas yang diberikan kepada pelanggannya. Bank Mandiri mengutamakan good service terhadap konsumen. Beberapa bank mandiri mampu memberikan manfaat yang baik dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan uang. Contohnya menerima kredit usaha rakyat kecil dan tidak memberikan bunga yang tinggi. Beberapa fasilitas yang canggih memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi. Bank Mandiri mempunyai teknologi yang mudah untuk dilakukan konsumen. PT Bank Mandiri (TBK) menyebut telah menurunkan suku bunga kredit sejak akhir tahun lalu. Bank plat merah itu siap merespon bauran kebijakan moneter dan fiskal ke dalam penurunan suku bunga kredit. Seiring inisiatif bauran kebijakan moneter dan fiskal serta kebijakan regulator industri keuangan untuk memulihkan ekonomi Indonesia, Bank Mandiri siap merespon positif dengan terus melanjutkan laju penurunan suku bunga kredit secara berhati-hati serta memperhatikan kondisi likuiditas dan faktor-faktor fundamental lainnya. Layanan Bank Mandiri ini banyak manfaat yang diberikan, mulai dari rakyat kecil hingga para pengusaha bisnis besar. Bank Mandiri ini tidak hanya memberikan layanan di dalam Indonesia, tetapi di luar negeri pun Bank Mandiri masih bisa melakukan transaksi atau menggunakan layanan yang kita butuhkan. Mudah mendapatkan mata uang asing yang kita butuhkan, suku bunga Mandiri deposito valuta asing yang kompetitif menjadikan investasi lebih cepat berkembang. Yang selanjutnya adalah rekomendasi dari hasil pembahasan dan kesimpulan. Berikut adalah rekomendasi yang kami berikan. Suku bunga dasar kredit atau SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank pada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Selanjutnya, ini adalah referensi materi yang saya buat. Demikian presentasi materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.